Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Indasari dengan NIM 1910505147, kelas B3, Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menceritakan riwayat hidup salah satu tokoh besar yang sangat berjasa di balik berdirinya Muhammadiyah. Ia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pastinya nama itu sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, karena beliau sendiri sangat-sangat berjasa di balik berdirinya Muhammadiyah sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di salah satu daerah di Yogyakarta yang bernama Desa Kauman. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Pria yang lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis ini adalah putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ibu beliau bernama Siti Aminah. Siti Aminah sendiri merupakan putri dari Haji Ibrahim yang pada masa itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Ibrahim sendiri pada masa itu beliau adalah generasi ke-12 dari salah satu wali songo yang terkemuka dan mendakwah Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Pastinya kita sudah tidak asing lagi mendengar nama tersebut. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sangat antusias untuk berdakwah. Ia menunaikan haji ketika beliau masih berusia 15 tahun dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Nah, selama di Mekah itu beliau memperdalam ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Jadi beliau di sana tentunya terbuka juga pikirannya karena rekan-rekan beliau sendiri pun maju dalam berpikir tentang Islam itu sendiri. Nah, pada tahun 1888 beliau kembali ke kampung halaman di Yogyakarta dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi nama yang kita kenal sekarang, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun pada tahun 1903. Selama 2 tahun di Mekah, saat beliau kembali, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pada saat itu pendiri NU. Sekembalinya beliau dari Mekah, pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, yaitu Desa Kauman di Yogyakarta. Baru pada tahun 1921 beliau diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Namun sebelum membentuk organisasi Muhammadiyah ini sendiri, beliau sempat bergabung ke salah satu organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi ini, ia menyalurkan ilmu-ilmu yang dikuasainya untuk memenuhi keperluan para anggota. Setelah 3 tahun berselang, beliau bergabung dari Budi Utomo, tepatnya tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini pun salah satu organisasi masyarakat
organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Sepertinya kita semua tahu tentang itu. Nah, selain itu, sebagai bentuk penanaman cinta tanah air kepada para pemuda, ia juga membentuk gerakan Hizbul Wathan. Namun, setelah 11 tahun pasca beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, tepatnya tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Beliau wafat dan di mendiang beliau dimakamkan di kampung Karangkajen, Brontokusuman, Yogyakarta. Atas jasanya itu, gelar pahlawan nasional disematkan oleh pemerintah Indonesia kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1961. Selain itu, kisah hidupnya juga difilmkan dengan judul film Sang Pencerah yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Oke, itu saja yang dapat saya ceritakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.